Berbicara soal pembunuhan bisa jadi merupakan hal yang sangat mengerikan. Beberapa pembunuh berlangsung dengan cepat, tetapi kadang ada juga beberapa orang yang begitu tangguh dan tetap mampu bertahan hidup. Beberapa tokoh berpengaruh di dunia ini ternyata juga merupakan korban pembunuhan. Namun bedanya, mereka ini adalah orang-orang yang tangguh dan pembunuhan biasa tidak akan bisa menghentikan mereka begitu saja. Berikut ini saya rangkum dalam 7 orang terkenal yang sangat sulit untuk dibunuh. Edward Teach alias Blackbeard. Edward Teach atau yang lebih dikenal dengan Blackbeard adalah seorang bajak laut Inggris yang beroperasi sekitar tahun 1716. Ia disebut sebagai bajak laut yang paling sukses di masanya. Blackbeard sangat dibenci di berbagai negara karena profesinya ini. Gubernur Virginia akhirnya memerintahkan untuk membunuh Blackbeard. Ia mengirim 2 kapal perang yang dipimpin Robert Maynard untuk membunuh bajak laut tersebut. Tapi bukannya lari, Blackbeard malah menyerang balik kapal-kapal tersebut. Ia juga menghadapi Maynard dan membuat pria tersebut hampir kehilangan jari-jarinya. Hebatnya lagi, pedang Maynard patah saat membacok punggung Blackbeard. Ia mendapat tebasan di leher, tetapi masih bisa terus bertarung meskipun sudah dikeroyok oleh banyak musuhnya. Blackbeard terus bertempur sampai napas terakhirnya. Dan ketika pertempuran berakhir, ia memiliki 20 luka tusukan dan 5 luka tembakan. Saking susahnya dibunuh, para kru Maynard sampai harus memenggal kepala Blackbeard untuk memastikan ia benar-benar mati. Leon Trotsky. Leon Trotsky adalah pendiri dan pemimpin pasukan Soviet Red Army dan juga merupakan musuh Stalin. Pada tahun 1927, Trotsky dikeluarkan dari Partai Komunis serta diusir dari Rusia. Pada 20 Agustus 1940, seorang pembunuh memasuki rumah Trotsky. Pembunuh tersebut menghujamkan kapak es ke kepala Trotsky. Tapi ternyata ia tidak juga langsung mati. Trotsky yang marah menyerang pembunuh tersebut dan sempat bergulat di tanah. Dengan kapak yang masih tertancap di kepalanya, Trotsky mampu menangkap pembunuh tersebut sampai penjaganya menyadari apa yang terjadi. Untuk pria berusia 60 tahun dengan kapak tertancap di kepala, Trotsky bisa dibilang cukup tangguh karena masih bisa menangkap pembunuhnya sendiri. Trotsky akhirnya meninggal keesokan harinya setelah beberapa saat dirawat di rumah sakit. Jim Bowie. Jim Bowie dianggap sebagai pahlawan lokal di Amerika. Ia terkenal sebagai pria yang sangat tangguh sampai-sampai ada pisau yang dinamai dengan pisau Bowie. Pertarungannya yang paling terkenal terjadi pada tahun 1827 saat ia melakukan duel dengan 2 orang pria lainnya. Saat duel, Bowie tidak sengaja tertembak di pinggang. Ia kemudian langsung mengambil pisaunya dan menyerang pria tersebut. Pria itu menyerang wajah Bowie sehingga ia jatuh. Saat jatuh itulah, pria lain menembak dan menusuknya di dada. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk menghabisinya. Bowie bangkit dan menusuk pria tersebut hingga tewas. Bowie ditembak dan ditusuk lagi, tapi ia malah mengambil pisau dari dadanya dan mengejar orang-orang yang menyerangnya tadi. Karena tidak kunjung mati, orang-orang tersebut akhirnya melarikan diri dan Bowie sendiri ternyata masih bisa bertahan hidup hingga 9 tahun kemudian. Pablo Escobar. Pablo Escobar adalah seorang pemimpin kartel narkoba terbesar dan paling terkenal di Kolombia. Ia adalah pemasok 80% kokain di seluruh dunia dan memiliki kekayaan senilai 30 miliar dolar. Escobar termasuk orang yang punya banyak musuh gara-gara sering merencanakan pembunuhan para polisi dan hakim. Pada tahun 1993, tim khusus Amerika dan Kolombia bergabung dengan kelompok besar keluarga korban Escobar dengan tujuan untuk membunuh pria tersebut. Mereka langsung menembakkan senjata ke arah raja narkoba tersebut begitu menemukannya dan terjadilah baku tembak. Pablo Escobar lari ke atap, lompat dari satu gedung ke gedung yang lain dengan terus dihujani peluru. Meski begitu, ia tetap tidak tewas hingga akhirnya Escobar memilih bunuh diri dengan menembakkan kepalanya sendiri. Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan adalah seorang penjahat Portugis dan merupakan orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Ia juga merupakan orang pertama yang menginjakkan kakinya di Filipina. Ferdinand Magellan kemudian membuat perjanjian dengan 2 raja Filipina bahwa ia akan membunuh Lapu-Lapu, musuh dari 2 raja tersebut.
Saat menginjakkan kaki di Pulau Mactan milik Lapu-Lapu, ternyata pasukan musuh sudah siap di sana untuk menyerang. Magellan kemudian ditembak dengan peluru beracun, tapi masih tetap hidup. Ia ditusuk di muka dengan tombak bambu. Tangan dan kakinya ditebas dengan pedang dan terus dipukuli hingga terjerembab ke tanah. Namun, ia tidak juga mati. Ia berteriak pada para anak buahnya untuk kembali ke kapal dan kabur. Setelah melihat anak buahnya selamat, barulah ia meninggal. Gabriel Garcia Moreno. Gabriel Garcia Moreno adalah presiden Ekuador pada abad ke-19. Ia sangat dibenci oleh kelompok liberal karena pada dasarnya ia adalah seorang diktator militer. Maka tidak lama kemudian, seseorang berusaha untuk membunuhnya. Saat berjalan keluar dari gereja, ia diserang oleh sekelompok orang dengan mengayunkan kapak ke leher dan kepalanya. Mereka juga memotong lengan kiri dan tangan kanannya. Meski begitu, ia tetap berdiri kembali sehingga para penyerangnya menembaknya lagi hingga 6 kali di dada. Ia juga diserang lebih dari 14 kali dengan menggunakan pedang. Dengan kondisi yang begitu mengenaskan, ia masih bisa hidup dan sempat menuliskan kata-kata, "Tuhan tak akan mati," dengan menggunakan darahnya sendiri. Grigori Rasputin. Rasputin adalah seorang pendeta Rusia dan merupakan teman baik dari Tsar. Ia punya banyak musuh dan masyarakat menyalahkannya atas keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia I. Sehingga pada tahun 1916, sekelompok orang memutuskan untuk membunuhnya. Sekelompok bangsawan mengundangnya untuk makan kue dan minum anggur yang sudah diberi racun. Tapi, meski ia makan banyak kue dan minum banyak anggur, ia tetap hidup dan racun tersebut seperti tidak mempengaruhinya sama sekali. Para bangsawan tersebut akhirnya menembak Rasputin di punggung. Karena ia terlihat sudah mati, para pembunuh segera meninggalkannya. Namun, saat salah satu seorang kembali untuk mengambil jaket, Rasputin ternyata berdiri dan mencekik musuhnya. Mereka kemudian menembaknya lagi hingga 3 kali, tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian beralih dengan dipukuli, namun tetap tidak berhasil lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikat Rasputin dan melemparkannya ke sungai es. Tapi ternyata ia juga masih hidup dan mencoba membebaskan diri. Akhirnya Rasputin tenggelam dan meninggal karena paru-paru yang dipenuhi oleh air sungai. Dan itulah 7 orang terkenal yang paling sulit untuk dibunuh. Pembunuhan tentu sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Maka oleh karena itu, jangan pernah sekalipun kita melakukan hal ini karena alasan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya." Quran Surat Al-Maidah ayat 32.